sampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian. Saudara, 75 tahun Indonesia merdeka. Polemik tafsir Pancasila kembali mengemuka. Rancangan undang-undang muncul memicu pro dan kontra. Disebut bertujuan mulia demi menjaga ideologi negara. Namun penafsiran tunggal boleh jadi punya potensi konflik anak bangsa. Sebagai ideologi negara, tafsir Pancasila bukan milik penguasa, namun harus menyala di hati setiap warga negara. Lantas hendak dibawa kemana penafsiran Pancasila? Inilah Aiman Spesial Kemerdekaan. Menafsir ulang Pancasila, perlukah? Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP sempat mengguncangkan ruang informasi publik. RUU yang diusulkan DPR ini memunculkan kontroversi plus penolakan keras. Unjuk rasa dari mahasiswa hingga ormas. Mereka menolak keberadaan RUU HIP ini karena dinilai berpotensi memecah belah bangsa. Banyak pihak menyoroti sejumlah pasal, di antaranya tentang adanya konsep Trisila dan Ekasila. Dalam pasal ini setidaknya ada 3 kata kunci: Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan, menuai kontroversi. Hal ini dianggap merujuk hanya pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 18 Agustus 1945. Pasal kedua yang memicu polemik yakni tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis dan larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Polemik terakhir yakni memuat ketentuan TNI Polri yang masih aktif diperbolehkan mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Muatan dalam draft tersebut dinilai tak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, di mana BPIP hanya memperbolehkan purnawirawan mengisi jabatan. Pemerintah pun mengusulkan RUU BPIP sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai kontroversial. Kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. 75 tahun Indonesia merdeka, ideologi Pancasila sudah final. Perlukah kembali ditafsirkan? Telah hadir narasumber istimewa saya pada malam hari ini. Saya mulai dari Mas Budiman Sujatmiko, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas. Malam, Aiman. Dan yang hari ini senyumnya lebih sumringah dari biasanya, Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Saya juga agak bingung nih, Partai Gelora ini warnanya biru atau sudah agak kemerah-merahan sekarang? Bung Fahri Hamzah. Terima kasih. Atau mau dijawab dulu Bung Fahri mungkin? Gabungan dari biru langit dan biru laut. Oh, biru laut. Nggak ada merahnya sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Meskipun 2 kali ya pimpinannya sudah ketemu dengan Pak Jokowi di istana, tidak kemudian menjadi sedikit merah. Gitu. Ya, sebentar lagi ketemu dengan Ibu Mega mudah-mudahan. Luar biasa. Jadi akan merapat nanti 2024? Dasi Anda juga merah itu. Ini merah putih kalau itu. Luar biasa. Bung Fahri. Iya. Saya ke Mas Budiman Sujatmiko. Ya. Mas Budiman, kita tentu ingat bahwa ramai-ramai, ribut-ribut, bahkan unjuk rasa beberapa kali terkait dengan ideologi Pancasila yang kemudian hendak ditafsirkan kembali. RUU HIP saya sebutkan. Saya ingin tanya pada Anda, pertanyaan yang paling mendasar dan sampai detik ini belum terjawab. Siapa sih konseptor RUU HIP? Konseptornya? RUU HIP saat ini bukan di DPR ya. RUU HIP sendiri kan usulan dari DPR. Tapi Anda politisi PDI Perjuangan, ya, Anda pimpinan PDI Perjuangan. Dan kita juga mendapatkan diskusi bahwa sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila, ya, bukan mengacu kepada esensinya,
Ya, kita berbicara Pancasila, kita nggak berbicara soal pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang BPU PKI. Ya, Pancasila sejak awal kita adalah ya Pancasila yang kita pahami, kita sepakati di pembukaan Undang-Undang Dasar. Cuma ada satu usulan dan sampai sekarang kami di PD Perjuangan sepakat untuk tidak menyampaikannya. Ya. Ada usulan dari partai lain, kenapa kita hanya berbicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Kenapa tidak bukan membongkar ya, kenapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif, kira-kira begitu. Berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Sementara sejak awal itu sudah disampaikan juga oleh Pak Ahmad Basarah berkali-kali bahwa sebenarnya PDI Perjuangan dalam posisi untuk bicara soal yang sekarang sudah sepakat untuk diajukan, yaitu BPIP ya. Nggak masuk pada wilayah sana. Dalam perdebatannya bergulirlah, kemudian tafsir tadi itu muncul. Dihubung-hubungkan dengan soal Trisila, Ekasila. Hubung-hubungan, tunggu sebentar. Tapi kan hasil dari RUHIP itu memang pada akhirnya memang Ekasila. Dan kalau Anda katakan tadi konseptornya adalah bukan PD Perjuangan karena ada usulan dari partai lain. Ada usulan dari partai lain ya. Tapi kenapa kemudian yang muncul adalah Trisila dan Ekasila yang menjadi pokok pikiran utama dari Bung Karno. Rasanya kok agak sulit kemudian untuk tidak mengaitkan bahwa PDIP yang kemudian menyampaikan ini. Benarkah itu? Saya konfirmasi kepada Anda. Pertama-tama kita tidak dalam posisi, karena gini, kalau kita bicara soal pidato Bung Karno 1 Juni, dalam asas PDI Perjuangan, asas PDI Perjuangan adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diinspirasi oleh semangat kelahirannya pada tanggal 1 Juni. Bagi kami, ini yang membedakan Pancasila di era reformasi dan Orde Baru. Di era Orde Baru ada tafsir tunggal. Sementara dari reformasi, dimungkinkan partai politik punya ciri. Tetap mengacu pada Pancasila, tapi punya ciri. Dan ciri kami adalah pidato 1 Juni sebagai inspirasi semangat dari pembukaan UUD 45. Ya, di mana di sana termaktub sila-sila di dalam Pancasila. Sehingga bagi kami, posisi kami adalah kita tidak bermaksud menjadikan ciri kepartean itu sebagai dasar negara. Tidak ada. Dan mungkin ini akan lebih pas lagi kalau direkonfirmasi lagi. Anda bisa cek lah di notulensi sidang-sidangnya. Saya kira akan bagus sekali kalau seandainya sebelum acara ini sudah ada riset terhadap notulensi sidang-sidangnya. Karena itulah yang paling valid, paling otentik untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang memasukkan referensi terhadap Trisila atau Ekasila tadi semacam itu. Karena notulensi itu yang sebenarnya mungkin validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Bung Fahri ada tanggapan terkait ini? Iya, saya kira memang ada problem dari awal yang kurang disosialisasikan oleh Presiden ketika mau menjamah teks-teks yang sensitif ya di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Kita tahu Pak Habibie dulu hanya merubah atau hanya memproduksi undang-undang untuk menyelesaikan transisi kita dalam demokrasi ya, dan terselenggaralah pemilu yang diakui dunia gitu akibat daripada perubahan itu. Lalu di zaman Gus Dur dan Ibu Mega kita mulai amandemen konstitusi. Itu juga seru sekali karena ini mulai menyentuh teks-teks inti. Untuk menutup perdebatan itu, saya ingat waktu itu saya tenaga ahli di MPR. Kita mengatakan tidak akan ada perdebatan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebab di situ ada Pancasila, di situ sensitifnya di situ. Sehingga relatif ya pembahasan amandemen 4 kali itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada perdebatan terhadap Pancasila, maksudnya Pancasila ya sudah 5 sila, tidak perlu karena diturunkan, ada di dalam pembukaan. Jadi kita mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak akan diubah oleh TAP MPR. Ini kita bicara MPR kan waktu itu. Pancasila mungkin tidak diubah, tapi kemudian dasar-dasar dari Pancasila 5 sila itu kemudian dielaborasi lagi, dibagi lagi. Karena itu yang kita bahas hanya batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di zaman Ibu Mega selesai itu 4 kali amandemen konstitusi. Pembukaan itu tetap. Nah, masuk Pak SBY, dia sama sekali tidak menyentuh
pasal-pasal atau teks-teks yang dianggap merupakan wilayah sensitif gitu. Kalau mau dibicarakan harus di wilayah MPR. Nah, bahkan pada waktu itu pada zaman Pak SBY saya kira Bung Budiman juga di parlemen ada sosialisasi yang masif terhadap pilar-pilar kebangsaan, dan tokoh yang memakai istilah itu atau mengintroduksi istilah 4 pilar itu adalah almarhum Pak Taufik Kemas, tokoh PDIP sendiri. Dan tidak ada penentangan. Memang ada penentangan terminologis dari para ahli yang mengatakan tidak semua dari 4 itu adalah pilar gitu. Ada ideologi, ada dan sebagainya lah, macam-macam ideologinya, apa cara berpikirnya. Nah, begitu masuk selesai Pak SBY, masuk Pak Jokowi, ada perasaan orang-orang bahwa ini ada yang pengen ganggu-ganggu ini lagi nih gitu. Paling tidak gitu. Nah, di awal itu di antara pemicunya adalah karena ada semacam klaim sepihak tentang bahwa Pancasila itu seolah-olah oleh satu kelompok telah diremehkan atau ditinggalkan atau mau ditinggalkan gitu. Lalu ada pihak yang mengatakan kami yang paling komit dengan Pancasila. Ini problemnya di awal begitu. Bukan sampai sekarang. Ya, sekarang ini sudah ekornya kalau menurut saya ya. Jadi ini HIP ini sebenarnya ekor masalahnya. Saya harus tanyakan ini, artinya sekarang dianggap bahwa kalau Anda tidak bersama saya berarti Anda anti Pancasila. Itu pernah ada begitu. Nah, makanya waktu muncul. Sekarang tidak pernah lagi. Sekarang sudah tidak lagi. Saya kira sekarang ini karena udah di ujung ya, kita semua mulai berpikir. Kalau saya sih, jangan dulu deh masuk ke wilayah interpretasi ya. Yang kita perlu lakukan ini sebenarnya sosialisasi dulu lah. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MPR dan Pak Taufik Kemas itu adalah inisiatornya, itu aja dulu. Sekarang kan ketua DPR-nya anaknya Pak Taufik Kemas. Ya, ketua MPR-nya Bambang Susetio itu juga orang-orang yang nggak ada perbedaan lah, komit dengan ide awal itu. Kalau menurut saya fungsikan aja dulu lembaga MPR dan DPR juga, karena DPR juga adalah anggota MPR, fungsikan aja ini dulu, sosialisasi ini, prosedur dan mekanismenya dimantapkan juga di dalam lembaga-lembaga itu, kan DPD juga ada sekarang, itu dulu. Baik. Setelah itu kita akan memutuskan selanjutnya seperti apa. Tapi setelah Bung Fahri, memahami. ya, saya ingin pendapat dari Anda juga dan juga Bung Budiman. Faktanya bahwa saat ini ada kesan bahwa meniru, kemudian ada yang terjadi sebelum-sebelumnya. Bahwa ketika mencari hal yang kemudian untuk dalam tanda kutip memukul, maka digunakanlah Anda tidak Pancasila, Anda berlawanan dengan kami. Nah, kami akan tunjukkan nanti bagaimana kemudian teori itu bisa saya sampaikan kepada Bung Fahri dan Bung Budiman. Lepas jeda, tetaplah bersama kami di Aiman Spesial Kemerdekaan. Saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini gitu loh. Dinamika yang seharusnya oleh Bung Budiman tadi diapresiasi seperti mana Bung Karno tadi bilang, dinamika itu dicap sebagai penyimpangan. Saudara, saya bersama dengan dua aktivis. Kenapa saya katakan dua aktivis? Kedua sosok yang berada di sebelah saya ini adalah sosok yang kemudian pernah mengalami asam garam di era Orde Baru. Saat Orde Baru kita ingat pada waktu itu siapa yang menentang maka dianggap tidak Pancasila. Mungkin juga pernah dikatakan kepada Bung Budiman, mungkin pernah juga dikatakan pada Bung Fahri bahwa Anda tidak Pancasila saat Orde Baru. Kita akan dengarkan nanti mulai dari Bung Karno pada saat pidato ulang tahun peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Berikut ini. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
Juga pada saat Orde Baru, tak henti-hentinya Presiden Soeharto kala itu juga mengingatkan akan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Demikian kita terima Pancasila dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dan Pancasila. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah saudara anut itu harus ditinggalkan. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Sekarang kita alih kendaraan pada ideologi Pancasila. Satu. Pernyataan menarik dari kedua presiden kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua, Bung Karno dan Pak Harto. Termasuk juga mungkin Mas Budiman yang dianggap pernah diparkir karena dianggap punya ideologi lain. Betul Mas Budiman di era Orde Baru? Pertama, kita bandingkan Ditahan, saya bilang, betul ya? Diparkir di LPG Pinang. Bukan di halaman di halaman dalamnya. Kita bandingkan pidato atau pernyataan dua presiden itu. Ya. Bung Karno mengatakan Pancasila sebagai dasar negara untuk pengerahan tenaga rakyat dan sifatnya dinamis. Pak Harto mengatakan Pancasila ada satu-satunya dan yang lain nggak ada. Dari sini saya sudah ketahuan bahwa tafsir Bung Karno sebenarnya lebih progresif, membuka dinamika, ya, bukan untuk menggebuk. Sementara yang kedua, Meskipun Bung Karno sempat mengatakan kalau kita panjangan tadi bisa digunakan untuk revolusi atau menghentikan revolusi. Tentu itu berbuntut panjang. masalahnya begini, pada waktu itu kan menanggapi pidatonya DN Aidit yang mengatakan Pancasila sebagai alat pemersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita nggak butuh Pancasila lagi. Ya kan? DN Aidit mengatakan begitu. Kenapa lahirnya 1 Juni diperingati? Ada kebutuhan menjadikan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Itu adalah respon Bung Karno terhadap pernyataan DN Aidit. Sejarahnya seperti itu. Jadi Pancasila bukan segera alat pemersatu. Dia dasar, tapi sekaligus dinamis. Dan di lain pihak, Bung Karno mengatakan menolerasi adanya ideologi-ideologi kan. Artinya di situ. Bersama di situ, dinamis, bukan satu-satunya, tapi juga jangan pergi dari situ, kira-kira begitulah. Sementara Pak Harto tidak. Ini satu, di luar itu parkirnya bisa kemana-mana. Bisa dicap ekstrem kanan, seperti Pak Aim Fatwa misalnya, atau dianggap saya sebagai ekstrem kiri pada waktu itu, ya. Tapi artinya bahwa berbeda begitu ya, berbeda. Bung Karno, setahu saya dalam sejarahnya, meskipun beliau pernah memenjarakan oposisi dan merepresi pemberontakan, tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Kalau yang dia gebuk pasti ada ancaman terhadap NKRI. Saya ke Bung Fahri, benarkah demikian? Pada NKRI ya. Ada kemudian pendapat bahwa Pancasila kerap digunakan oleh pemimpinnya untuk kemudian tadi saya menggunakan bahasa menggebuk lawan-lawan politiknya. Ya, itu tadi karena ini adalah teks yang paling sensitif gitu. Semua teks yang holy itu begitu. Jadi agama-agama punya pengalaman yang cukup fatal ya tentang itu semua gitu. Karena itu kalau kita dengan oknum-oknumnya tentu ya. Ya, oknum-oknum dalam sejarah gitu. Itu sebabnya kalau kita juga mensakralkan teks-teks bernegara kita dan tidak mau lagi mendiskusikannya, itu juga bisa mengarah kepada pemanfaatan teks untuk kepentingan politik. Seperti kata Bung Karno itu, konsepsi Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai alat untuk membakar rakyat untuk turun berjuang, bersama-sama bersatu menatap ke depan, meneruskan revolusi Indonesia. Itu saya kira memang menyebabkan nanti Pancasila itu menjadi sesuatu yang hidup di tengah masyarakat secara lebih dinamis. Permasalahan tidak seutopis itu, tidak seindah itu, karena kan ada faksi-faksi, nah, itu ada sebabnya, kelompok-kelompok, kan ada begini, perbedaan di tengah itu masyarakat. tadi saya katakan, waktu kita mengamandemen Pancasila 4 kali, kita kunci di pembukaan Undang-Undang Dasar kita tidak rubah ya pada saat reformasi. Ya. Tapi kenapa kita merubah Undang-Undang Dasar itu relatif diterima? Karena jelas bagi kita bahwa ada penyelewengan di masa lalu menggunakan teks-teks itu gitu. Misalnya kewenangan presiden ya kan, kemudian jangka waktu daripada kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Sehingga kita mau berdiskusi dan merubahnya. Tapi setelah kemudian amandemen konstitusi sudah kita lakukan 4 kali, Pancasila kita
pastikan tidak akan ada perubahan, karena bahkan untuk amandemen konstitusi saja pembukaannya kita nggak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya gitu ya. Ini udah tenang. Dan karena itulah kemudian MPR mengintroduksi sosialisasi 4 pilar itu. Itu udah jalan. Udah ada cerdas cermat bagi anak-anak SMA, kita kemudian setiap reses keliling, sosialisasi dan sebagainya, bukan dengan cara penataran P4 zaman dulu. Udah ada, udah dinamis. Ini aja dulu kita kerjakan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, ini yang saya, mohon maaf, ini kritik saya kepada teman-temannya Mas Budiman. Saya nggak minta maaf ke teman-teman Mas Budiman. Karena minta maaf karena sering ke istana, saya pikir. Saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini gitu loh. Dianggap seolah-olah dinamika yang seharusnya oleh Bung Budiman tadi diapresiasi seperti mana Bung Karno tadi bilang, dinamika itu dicap sebagai penyimpangan. Karena itu menurut saya ujungnya termasuk HIP ini akan digugat orang karena awalnya niatnya salah. Niatnya salah? Niatnya salah. Niatnya apa? Niatnya waktu itu menganggap bahwa yang lain tuh ingin mengganti Pancasila. Hanya karena berdinamika. Sebagaimana kehendak Bung Karno tadi. Jadi nggak boleh Pancasila ditafsirkan lagi. Pancasila final. Itu yang diinginkan. Padahal kita ini lagi menikmati kan. Misalnya tadi, saya waktu itu hadir di peringatan. Teman-teman banyak nggak mau hadir karena mengatakan, oh nggak bisa. Pancasila lahir 18 Agustus. Saya datang ke 1 Juni, saya hadir, ada Bu Mega di situ. Kenapa saya hadir? Saya menghargai bahwa memang Bung Karno, kalau dilihat dari semua pidato yang ada, Bung Karno itu paling mantap pidatonya. Meskipun tim Perumus Panitia 9 tidak memakai teks yang dikeluarkan oleh Bung Karno. Tapi karena itulah kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni menurut saya adalah kelahiran dinamika. Pancasila sebagai ideologi dinamis. Kalau itu kita terima ya bagus dong. Makanya saya ikut memperingati 1 Juni karena saya ingin Pancasila tetap dinamis. Jangan dibikin kaku. Jangan kemudian orang salah ngomong sedikit lalu kena hukuman. Tapi dinamis kan mesti ada pedomannya. Dulu Orde Baru walaupun banyak kritikan ada P4 dengan 36 butir Pancasila. Sekarang bagaimana kemudian memedomani ya, itu? Kan gini, kalau tidak ada pedoman jangan-jangan digunakan untuk menggebuk orang. Ini 5 teks kata Bung Karno. Aku gali dari saripati tubuh jiwa sejarah bangsa Indonesia. Kan ketuhanan yang Maha Esa, udah apalagi yang perlu diinterpretasikan sudah ada. Ini perlu diperdebatkan saja. Kenapa misalnya? Tidak perlu kemudian digariskan. Apa itu sila pertama, bentuknya seperti apa? Itu yang saya khawatir. Itu nanti dianggap kitab suci. Itu yang berbahaya. Gitu. Saya kira Pancasila adalah sebuah teks negara, teks politik, lahir dari perdebatan rasionalitas manusia, filosofis. Makanya satu hal kita berbicara Pancasila, tapi kita tidak pernah belajar 2 hal. Satu, di Amerika Serikat itu ada namanya Federalist Papers, tempat perdebatan para pendiri bangsa. Indonesia harus digali itu namanya perdebatan 2 momentum. 1 BPUPKI dan 2 sidang-sidang konstituante. Karena itulah 2 momentum ya penting ideologi dan dasar negara Pancasila tentang 1 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945. Ya, itu harus dikupas. Ada naskah-naskah itu ada dan sama naskah-naskah konstituante, debat-debat konstituante. Karena begini, itu adalah 2 momentum di mana soal-soal ideologi itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik adalah di kedua momentum itu orang yang hadir itu masih adalah para politisi atau pendiri bangsa yang berpikir dan membaca. Itu adalah energi dan ide-ide yang paling murni, paling otentik, dan paling grande yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setelahnya, harus saya akui, politik kita kebanyakan transaksional dan pragmatis. Sehingga ketika membicarakan ideologi dalam kerangka pelaku-pelaku yang kebanyakan pragmatis dan transaksional, maka hasilnya akan banal, dangkal. Kedua, ketika Pancasila di 36 butirkan, itu menjadi totalitarisme. Karena apa? Dia mengatur semua perilaku sehari-hari. Menjadi otoriter. Bukan sekedar otoriter, totaliter. Bahkan totaliter. Niatnya totaliter, cuma nggak akan bisa jadi totaliter karena pendiri Orde Baru sendiri tidak menunjukkan kepancasilaan ya. Kenapa? Mengatur semuanya, semua atur perilaku sehari-hari segala macam itu sangat berbahaya ya. Karena itu kita berbicara Pancasila, teksnya tidak kita ubah. Bahkan rumah ibadah Pancasila. Ada rumah ibadah, ada yayasan amal bakti Muslim Pancasila. Misalnya seperti itu ya. Seolah ada satu masa baru keislaman ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa secara teks memang kita akui pembukaan UUD 45, tapi kita lupa seringkali bangsa Indonesia bahwa membaca Pancasila itu harus dalam kerangka pembukaan UUD 45. Karena
Kalau kita bisa 5 sila Pancasila itu kering. Jadi nggak perlu tafsirkan sama sekali. Tafsirnya itu ada di alinea 1, 2, dan 3. Itu adalah Pembukaan Undang-Undang pembukaan Dasar UUD 45. cukup di situ, tidak perlu kemudian ditambah lagi. Bagi saya pembukaan UUD 45 itu adalah sebuah tafsir yang elegan, Ya. tidak menggurui, historis, filosofis, metodologis. Kalau ingin mengacu lahirnya masing-masing alinea itu, silakan periksa dokumen-dokumen sidang BPUPKI. Baik. Artinya Silakan tidak perlu periksa di ada sana. teks lain, termasuk juga Teksnya Trisila, adalah acuannya sidang-sidang BPUPKI. termasuk juga Trisila dan Ekasila. Kita Ya, akan balik ada nanti. Trisila, Akasila, ada Piagam Jakarta. Kita bicarakan, kita buka, diskusikan. Apa kontribusi umat Islam, apa kontribusi kaum nasionalis. Itu semuanya mewarnai dan bagaimana akhirnya bertemu antara nasionalis dan Islamis dalam rumusan pembukaan UUD 45 itu. Yang akhirnya UUD 45. Jadi Ya, tinggalkan kemudian Trisila Ekasila, tinggalkan juga Piagam Jakarta, meskipun itu bagian dari sejarah dan kemudian Bukan bagian dari saja. Satu, ini bagian dari dinamika. Bung Karno mengatakan kemudian dinamis. yang kemudian dilihat Partai-partai adalah masing-masing pembukaan punya Undang-Undang ciri. Dasar 45. Nah, bedanya Orde Baru kan asas tunggal. Di dalam Orde Reformasi, Pancasila kita sepakati, tapi masing-masing partai punya ciri. Misalnya, PD Perjuangan, cirinya adalah asas kita, Pancasila berdasarkan pembukaan UUD 45 yang diinspirasi oleh semangat lahirnya pada pidato 1 Juni. That's fine, oke. Ada partai Islam misalnya, Pancasila disirikan dengan semangat Piagam Jakarta. That's fine. Menurut saya, oke aja, selama tidak mengubah pembukaan Tapi UUD 45. sudah kesepakatan ke Undang-Undang Dasar 45. Oh iya, Jadi itu kemudian pasti. tidak kemudian Ya. menggunakan teks yang lama tadi, Trisila Ekasila maupun Piagam Jakarta. Sebagai ciri boleh. Sebagai ciri. Sebagai ciri Kita akan masing-masing bicarakan nanti organisasi sebagai boleh ciri saja. seperti apa, Kenapa bagaimana tidak? batasannya, apakah kemudian Ya. bisa digunakan untuk alat kekuasaan. Kita akan kembali Ya, saat lagi. silakan. Jadi ada kegamangan, ada kegalauan. Ya Pancasila, 5 sila, hafal semua, tapi pengamalannya dan lain sebagainya bingung. Lalu kalau kemudian kita bicara tidak boleh ditafsirkan karena sudah final, tapi bisa bicara juga, ya sudah karena memang sudah 5 sila, ada di permukaan, itu saja kemudian dipahami dan diamalkan. Bagaimana kemudian? Telah hadir juga bersama saya, saudara, generasi muda, peneliti independen dan cucu proklamator lengkap nih. Gustika Hatta. Gustika Yusuf Hatta, Iya. lengkapnya. Betul. Selamat malam. Selamat malam. Gustika. Saya ingin sebelum nanti ke Bung Budiman, saya ingin Anda tadi mendengarkan kami berbincang. Iya. Apa yang ada di bayang Anda, generasi muda, bahwa Pancasila ditafsirkan atau tidak, bagaimana kemudian pelaksanaannya? Apa yang kemudian ada di pikiran Anda, di benak Anda? Kalau dari saya sendiri, sepertinya Pancasila itu udah mutlak ya sebagai ideologi Final. bagi saya. Tapi untuk penafsiran sendiri, menurut saya bukan tugas DPR untuk menafsirkannya ulang. Sebetulnya Pancasila itu kan harus diamalkan. Tahun 1966, 13 Januari, Bung Hatta pernah menulis Pancasila Jalan Lurus. Di situ dia mengatakan sebagai penutupnya bahwa Pancasila adalah cita-cita yang harus diteruskan intinya dari cita-cita dari revolusi Indonesia. Pancasila Jalan Lurus. Pancasila Jalan Lurus. Jadi itu sudah jalan lurus lah intinya, udah final. Ya. Jadi selama ini kan sebagai orang muda ya, kalau misalnya mengacu pada pelajaran saya ketika saya masih duduk di bangku sekolah 15 tahun yang lalu atau lebih, itu kita cuma disuruh hafalin aja. Bukan misalnya disuruh ibaratnya menjadikan itu prinsip hidup dari individu masing-masing. Dan itu kan sebetulnya dicita-citakan pada awalnya. Bagaimana misalnya ketuhanan yang Maha Esa, dan ini juga sepertinya sudah dibahas di TAP MPR tahun 1978, bahwa salah satunya adalah tidak memaksakan orang lain untuk beragama yang sama seperti kita dan ada butir-butir lainnya. Tapi itu sendiri tidak dijalankan. Selain itu misalnya keadilan sosial. Apakah kita melihat keadilan sosial yang merata di Indonesia saat ini? Itu jelas tidak. Tidak lebih dari, Gustika merasa bahwa Pancasila pada waktu itu tidak lebih dari menghafal saja, kemudian pelaksanaannya juga bingung juga. Iya, dan sebetulnya sudah dari dulu ya, Bung Hatta mengatakan bahwa Pancasila ini penafsirannya dan menjalankannya ibaratnya sebagai lip service semata. Oke. Itu ditulis di Pancasila Jalan Lurus. Bung Budiman, jadi ada kegamangan, ada kegalauan. Iya Pancasila, 5 sila, hafal semua, tapi pengamalannya dan lain sebagainya bingung.
Lalu kalau kemudian kita bicara tidak boleh ditafsirkan karena sudah final, tapi bisa bicara juga, ya sudah karena memang sudah 5 sila ada di permukaan, itu saja kemudian dipahami dan diamalkan. Bagaimana kemudian? Sebuah teks seperti Pancasila atau dalam pembukaan UUD 45 itu adalah kalau dalam bahasa filsafatnya itu signifier, pemberi makna. Begini deh, Aiman misalnya seorang warga negara RRC, membantu orang miskin, dan saya warga negara Indonesia membantu orang miskin. Bung Fahri misalnya warga negara Amerika Serikat membantu orang miskin. Tindakannya sama. Tapi apa yang menjadi signifiernya? Anda melakukan itu sebagai atas nama komunisme, saya melakukan itu sebagai pengamalan Pancasila, Bung Fahri memberi bantuan pada orang miskin sebagai pengamalan nilai-nilai Declaration of Independence Amerika. Perbuatan konkretnya sama, pemaknaan berbeda. Masalah kita adalah ketika saya ingin menjalankan sesuatu hubungan dengan Pancasila apa? Pancasila cukup berwibawa, tidak menjadi signifier, menjadi pemberi makna kehidupan sehari-hari. Ya, karena melakukan hal yang sama, tapi tafsirnya bisa berbeda-beda gitu ya, atau nilainya yang disematkan bisa berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana Pancasila cukup berwibawa untuk bisa memberi tafsir pada bahwa perbuatan itu Pancasila. Saya memberi bantuan pada orang miskin karena Pancasila, bukan karena komunisme, bukan karena liberalisme, bukan karena sosial demokrasi atau apapun. Bagaimana membuat Pancasila menjadi berwibawa untuk itu semua? Satu ideologi akan relevan kalau dia punya ekspresi secara teknologi, punya memberikan kenyamanan secara psikologi, dan juga memberikan harmoni secara sosiologi. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya teknologi, begini. sosiologi. Ya, artinya gini, aku merasa nyaman bahwa ketika aku memberikan suatu hal kebaikan, aku diklaim oleh Pancasila bahwa perbuatanku Pancasila, aku harus merasa nyaman. Karena itu, aku harus tahu bahwa setiap orang yang ngomong Pancasila, yang menganjurkan Pancasila juga harus persis seperti yang aku lakukan. Kalau kemudian aku melakukan hal yang baik dan aku diminta bahwa ini adalah atas nama Pancasila, tapi menganjurkan itu nggak melakukan hal yang sama, saya akan menolak. Kedua, secara sosiologis, bisakah antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang beragam ini juga merasa nyaman bahwa pela gandong, gotong royong, sabi lulungan di Sunda misalnya, atau whatever di suku-suku lain istilahnya, bahwa semuanya tiba-tiba dikasih tafsir Pancasila. Setiap suku, setiap tradisi itu juga harus merasa bahwa oh ya, bahwa di Sumatera Barat ada bahasa desa Sarak pada Kitabullah itu juga adalah bagian dari Pancasila. Bagaimana di Jawa Barat Sili Asih, Sili Asa, Sili Asuh yang lebih lama daripada Indonesia ternyata adalah dari Pancasila. Orang harus merasa nyaman itu. Ketiga, teknologis. Kenapa? Untuk membuat menjadi relevan. Liberalisme Amerika, kapitalisme Amerika punya ekspresi teknologi dan ekonomi, namanya Facebook, namanya whatever lah ya. Cina punya ekspresi teknologi daripada ideologi sosialismenya. Mereka mampu, mereka memberi tafsir bahwa TikTok, bahwa Alibaba, bahwa Facebook, bahwa itu ada cara bagaimana kapitalisme Amerika direfleksikan menjadi teknologi untuk menyumbang pada peradaban. Pancasila ada nggak? Pancasila belum. Karena apa? Pancasila masih kita lihat sebagai benda mistis, sakti, sakral, holy. Jadi seluruh kosakata tentang itu pengennya relevan, tapi kosakata yang dipakainya itu adalah ujaran-ujaran masa lalu, pra-demokrasi, pra-revolusi industri. Ya. Bagaimana mungkin sebuah gagasan yang ingin menyambut masa depan disematkan gagasan-gagasan pra-revolusi industri? Itu prakteknya, tapi kemudian rasanya psikologis bahkan teknologi tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun faktanya saat ini adalah kalau Anda kemudian ingin memukul alat politik, maka ketika Anda tidak Pancasila Anda dikatakan komunis. Ketika Anda tidak Pancasila maka Anda dikatakan khilafah. Macam-macam, sesuai dengan keinginan kelompoknya. Anda melihat hal yang sama, Bung Fahri? Jadi ini yang dikatakan oleh Bung Budiman itu sebenarnya persenyawaan antara kapitalisme dengan ideologi. Kalau menurut saya, jadi jangan lihat ideologinya di situ, tapi lihat ekonominya gitu. Memang kapitalisme itu kan kalau kita lihat doktrinnya itu kan making money mechanism, dimanapun dia bisa hidup gitu, dimanapun dia bisa tumbuh gitu. Tapi sedari awal menurut saya ini yang harus di-clearkan. Dan itu yang saya lihat kalau saya baca itu Rickliff dan Elson itu tentang perdebatan menemukan Indonesia itu. Jadi Indonesia ini kalau Bung Karno dia bilang menggali dari bawah, ini yang mesti dilihat
penggalian itu dari mana ini semua berasal sehingga lahir 5 sila itu gitu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya itu dari mana? Nah, kalau Elson mengatakan ini adalah persilangan di antara dua pikiran besar. Orang-orang yang belajar ke barat, terutama kaum intelektual Jawa ini membawa pulang ide-ide tentang negara. Lahirlah ide nasionalisme di situ. Orang-orang dari Sumatera, ya orang tua dan kakeknya Gustika ini porosnya ke Al-Azhar dia belajar Islam, lalu kemudian lahirlah pikiran tentang Islam. Sehingga kemudian antara Islam dan nasionalisme itulah blended di dalam Pancasila itu. Maka kalau kita lihat Pancasila itu, kalau kita baca di dalam Islam itu ada namanya maqasid syariah, tujuan bersyariat. Tujuan bersyariat itu sama dengan tujuan bernegara. Makanya saya sering mengatakan kalau ada teman-teman Islam yang menentang Pancasila, itu keliru karena sebenarnya syariat itu sama dengan Pancasila pikirannya. Ada yang pertama itu di dalam teori maqasid syariah itu dia bilang hifzuddin, ya, memelihara agama. Ketuhanan yang Maha Esa lahir. Hifzun nafs, memelihara manusia, memelihara jiwa, kemanusiaan lahir. Dan seterusnya memelihara pikiran, permusyawaratan lahir. Jadi blending ini dalam Pancasila inilah yang menyatukan Nusantara. Karena klop betul memang ini adalah saripati daripada Republik kita. Itu yang dimaksud oleh Bung Karno, saya gali ini dari dalam tubuh bangsa Indonesia itu. Jadi sebenarnya itu sudah selesai. Tinggal sebenarnya yang kadang-kadang tidak clear itu, Bung Budiman. Dan ini teori dan teologi yang saya sering ungkap berkali-kali. Kapan orang itu berada di ruang negara? Kapan orang itu berada di ruang agamanya? Kapan orang itu berada di ruang publik? Kapan orang berada di ruang privat? Kalau Anda ingin negara itu melawan agama di ruang privat orang, mustahil itu akan gagal. Ya. Karena intensitas kita dengan agama itu sangat tinggi. Sementara intensitas kita bernegara itu nggak mungkin tinggi. Kita ini bangun pagi itu dengan doa, dengan agama, tidak dengan negara. Nanti mungkin jam 7 kita upacara anak-anak SD sekolah, baru menghafal Pancasila, hormat bendera. Tapi pribadi itu nggak boleh diinvasi oleh negara. Nah ini yang menurut saya itu saja yang perlu kita clearkan supaya kita jangan konflik terus. Ya. Saya masih ingin memeriksa apa yang dikatakan oleh Bung Budiman itu lebih jauh. Nanti kita perlu obrolin ini lebih jauh. Ya. Karena ini yang saya khawatir. Kalau tiba-tiba ya kan negara itu ingin punya kebanggaan teknologi, sosiologi dan sebagainya itu, khawatir saya dia bentur dengan agama, dia bentur wilayah privat gitu. Nah nanti kita bisa bedakan apa beda sekularisme di barat, karena di barat tuh enak Bung Budiman, begitu kapitalisme datang, begitu demokrasi dan ideologi liberal datang, agama sudah nggak ada. Karena agama disimpan di ruang privat. Bagaimana ada negara yang seperti kita, ekspresi agama di ruang publiknya itu tinggi. Upacara-upacara, haji dan sebagainya itu tinggi sekali. Ini adalah ruang bagi kita untuk mendalami bagaimana Pancasila itu nanti jadi kekuatan yang besar karena dia bersenyawa. Bahwa tidak bertentangan antara Pancasila dan agama itu tentu sudah sepakatan dan memang faktanya demikian Anda sebutkan tadi. Bahwa ada kemudian batas-batas yang kemudian dalam pelaksanaannya itu sebuah keniscayaan. Kita akan segera kembali, tetaplah di Aiman Spesial Kemerdekaan. Kalau misalnya negaranya tiba-tiba bikin RUU HIP, masa kita masih ikutin? Padahal ngaco isinya. Anda menilai isinya ngaco? Ya. Saudara, pertanyaan yang paling sederhana, bekal untuk kita semua. Bagaimana Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan untuk diamalkan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai apapun di Indonesia, kemudian tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan. Mungkinkah itu? Saya akan mulai dari Gustika. Silakan Gustika. Mungkin sebelumnya saya harus bilang dulu bahwa saya setuju sama Bung Fahri di segmen sebelumnya bahwa memang ada batas ya ruang privat dan ruang publik. Tapi kembali lagi, kalau misalnya orang muda itu selalu ditanyakan makna dari Pancasila itu 2 tahun sekali. Waktu 1 Juni dan waktu menjelang 17 Agustus. Jadi sebelum-sebelumnya memang orang muda itu bukan orang muda saja, tapi kayaknya orang-orang yang terlahir atau tumbuh besar di zaman Orde Baru pun
terutama pada bahkan tidak bisa mengurai sendiri maknanya Pancasila untuk mereka sendiri itu apa. Karena selama ini memang hanya diberikan sebagai hafalan dan ibaratnya itu suatu hal yang mutlak dan memang menurut saya sebagai ideologi negara sudah mutlak, tapi sesuatu yang seharusnya kita ikutin negara saja, mereka mau menafsirkannya seperti apa, dan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu? Nggak boleh ikut negara aja? Enggak, kalau misalnya negaranya tiba-tiba bikin RUU HIP, masa kita masih ikutin, padahal ngaco isinya. Anda menilai isinya ngaco? Nah, tadi kan juga dibahas segmen 1, segmen 2 bahwa memang... Di mana ngaconya? Ya penafsiran dari Eka Sila dan lain-lain yang sebetulnya kalau saya lihat jatuhnya so intelektual, seremonial dan lain-lain, tapi sebetulnya tidak terlalu menyentuh sebetulnya bagaimana bukan mengajarkan, tapi bagaimana rakyat Indonesia ini bisa mengamalkan Pancasila tersebut, dan seperti yang itu yang lebih penting. Ya, dan seperti yang tadi penafsiran turunan-turunannya. Ya, dan yang Bung Budiman juga tadi sudah bilang bagaimana orang Indonesia itu merasa nyaman dengan Pancasila. Selama ini kan seperti Bung Aiman juga sudah bilang, Pancasila digunakan untuk menggebuk ideologi lain gitu. Tapi di UUD 1945 sendiri misalnya pasal 33, pasal 27 ayat 2, pasal 34 itu semua bertumpu pada sosialisme misalnya. Kalau Pancasila digunakan untuk menggebuk ideologi lain mungkin nggak ada masalah, tapi permasalahannya adalah, koreksi kalau saya nanti, tapi permasalahannya adalah ketika kemudian digunakan untuk menggebuk lawan-lawan politik. Itu yang kemudian akan menjadi masalah. Silakan Bu Fahri. Jadi saya pernah kadang-kadang di ruang privat saya kan mencoba meninjau apakah ada potensi konflik antara Pancasila dengan agama secara teologis gitu. Pernah itu saya berpikir. Lalu tiba-tiba ada seorang yang kemudian beberapa saat yang lalu mengatakan di ruang publik, lalu dia dituntut oleh orang karena dia mengatakan Pancasila itu terutama sila ketuhanan yang Maha Esa katanya tidak sesuai dengan agama Hindu, kalau tidak salah dia bilang begitu. Lalu digugat, lalu tokoh-tokoh agama Hindu keluar dan berbicara, dia mengatakan oh itu orang nggak paham bahwa agama Hindu itu sesuai dengan konsep Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Padahal di antara imajinasi saya pada waktu itu, karena saya tidak terlalu belajar tentang agama lain, ya, ada kekhawatiran saya itu. Rupanya luar biasa, termasuk tentang konsep Trinitas di dalam agama Nasrani. Itu yang kemudian mengintegrasi diri dalam pengertian Pancasila yang dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sila pertama itu sudah jelas, clear dan diterima oleh semua agama, menurut saya sudah selesai. Dalam pengertian bahwa dia telah hadir sebagai 5 sila yang memang merupakan saripati dari bangsa kita ini gitu. Sudah terima itu yang 5 itu. Percakapan kita sekarang tentang bagaimana caranya dia menjadi living ideology supaya dia dapat menggerakkan semua suku, semua agama, semua bangsa dan sebagainya, semua latar belakang dalam satu kerja kenegaraan. Karena di ruang privat sekali lagi ini jangan diinvasi, ruang privat punya mekanisme sendiri. Agama di ruang harus privat ditunjukkan dalam konteks-konteks kenegaraan, konteks kerja kenegaraan. publik. Nah, makanya saya menganggap bahwa Pancasila adalah perayaan di ruang publik. Ya. Meskipun semua agama mengakui Pancasila itu cocok dengan agama. Ya. Bung Budiman. Refleksi saya adalah Pancasila dengan psikologi, sosiologi, dan teknologi. Khususnya akhir-akhir ini saya lagi merefleksikan bagaimana membuat Pancasila juga relevan dalam era teknologi ke depan. Ya. Kita tahu bahwa Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 adalah sebuah kebenaran konstitusional. Oke, kebenaran konstitusional sudah kita terima dan nggak perlu kita gugat-gugat lagi. Ya. Tapi beberapa tahun terakhir ini kebenaran konstitusional itu di seluruh dunia dikoyak dengan era teknologi media sosial. Orang udah menjadi rasis, orang kemudian menjadi resektarian segala macam. Nah kita sekarang kembali lagi nih dengan adanya era pandemi new normal, kita sepakat bahwa bahaya macam kita menghadapi semua agama, semua suku. Lantas bagaimana buat Pancasila bisa menjawab? Apakah Pancasila bisa menjawab pandemi? Tidak. Tapi bagaimana semangat di dalam pembukaan 25 diekspresikan secara teknologi? Karena itu saya berpikir, bagaimana di era big data hari ini, saya punya rumus untuk saya sendiri setidaknya. Pada sila pertama kita harus beriman, pada sila kedua sampai sila kelima harus pakai data. Bagaimana kemanusiaan kita? Apakah sudah bisa
ada kemanusiaan terjadi di Indonesia. Datanya bagaimana? Apakah ada korban kemanusiaan? Apakah persatuan Indonesia betul-betul sudah diverifikasi oleh data? Itu big data, survei dan lain sebagainya. Survei, big data, persepsi itu adalah penting untuk bicara soal sila kedua dan sila kelima. Baik. Agar membuat jadi relevan. Mudah-mudahan data itu semua kemudian tidak digunakan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian digunakan sebagai buzzer. Terima kasih Bung Budiman Sujatmiko, politisi PD Perjuangan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah yang senyumnya makin sumringah karena bintang Mahaputra Nararia dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, dan juga cucu proklamator, generasi muda, peneliti independen, Gustika Yusuf Hatta. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Saudara, Pancasila adalah dasar negara yang disepakati para pendiri bangsa. Dalam perjalanannya, beragam tafsir Pancasila selalu mengemuka. Mendebatkan tafsir Pancasila bisa jadi cahaya, namun sebaliknya bisa pula menjelma bahaya. Tidak layak terjebak pada intrik, apalagi dijadikan alat politik. Pancasila final. Aiman spesial kemerdekaan berakhir di sini. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Terima kasih Bapak-Bapak.